Ini adalah tampilan awal dari Panel Center. Jadi sekarang kita akan melakukan create order. Tinggal klik tombol biru ini, lalu masukkan nama pasien, dan juga nama dokter gigi. Setelah itu kita pilih kasus yang restorasi biasa. Nah, di bawah ini ada settingan lanjutan, yaitu pre-prep dan juga attachment scan. Tapi semisal dokter hanya buku scan, itu tidak perlu dicek. Dan ini adalah warna gigi. Di bawah ada material, jadi semisal dokter nanti mau tambahkan data untuk material yang diproduksi, itu bisa dipilih juga. Di bawah adalah delivery date, jadi ini sebenarnya cuma semacam data tambahan kapan nanti crown ini akan dikirim. Misalkan dokter tidak tahu, ya tidak usah diisi. Ada catatan juga di bawah, dokter bisa semacam menambahkan catatan di PDF nanti hasil report dari scan. Dan jika sudah, kita lanjut ke pilih gigi yang mau direstorasi. Jadi misalkan kita pilih gigi 17 sebagai contoh aja. Nah, di sini kita pilih yang anatomi crown, misalkan preparasinya biasa. Kalau sudah, kita lanjut save dan scan. Nah, dari indikator di bawah kita bisa lihat ini adalah ranah atas dulu yang kita scan. Jadi kita bisa mulai scan saja. Nah, di kiri sini itu ada semacam settingan, ada untuk resin, ada aktif, dan juga ada yang stone. Jadi semisal dokter langsung di mulut pasien, dokter bisa langsung slide ke paling kanan, yaitu tip, untuk intensitas cahaya yang lebih tinggi, dan ada kedalaman scan. Jadi kita bisa pilih yang standar, shallow, dan juga bisa yang deep. Misalkan dokter butuh yang deep, itu di sekitar 2 cm untuk keterjangkauan scan-nya. Dokter langsung bisa pilih aja dari awal. Nah, setelah itu kita lanjut scan. Oke, jika sudah bisa lanjut ke rahang bawah. Oke, jika rahang atas dan rahang bawah sudah di-scan, kita bisa lanjut ke register oklusi atau gigi hitam. Jadi dokter mulai dari gigi hitam awal, terserah dokter mau di area sebelah kiri atau sebelah kanan, yang mana dulu. Yang penting nanti untuk register itu bisa keduanya ya. Jadi saya mulai dari yang kiri dulu, tinggal scan dalam bentuk gigitan. Nah, kalau misalkan dia sudah biru seperti ini, itu berarti sudah selesai untuk bukal pertama. Selanjutnya kita lanjut ke bukal kedua, yaitu di sebelah kanan. Kita scan gigitan. Oke. Nah, kalau begini berarti sudah selesai. Kita lanjut ke tahap processing. Oke, ini data yang sudah jadi. Kita bisa langsung lanjut ke proses ekspor. Yaitu kita tinggal klik tombol X di kanan dan save. Kita bisa klik X lagi. Setelah itu kita hover case yang sudah kita scan tadi dan klik yang details. Nah, di bawah ini kita bisa lihat di toolbar ada export for format conversion. Jadi di sini adalah pilihan data yang akan kita ekspor nanti. Semisal dokter pengen semua, jadi kita tidak perlu melakukan apa-apa di sini. Nah, di sini adalah pilihan format. Jadi misalkan OBJ itu berarti format standar 3D, ada POL color berarti itu format 3D dengan warna yang ada di sini. Nah, STL adalah format standar yang tanpa warna, itu bisa dikirim ke lab untuk proses yang lebih mudah. Ada PLY texture, jadi ini semacam PLY juga, tapi dia tidak ada warnanya. Nah, di sini adalah metode untuk ekspor. Ada ekspor untuk 7Z archive, ekspor to zip archive, dan juga ekspor biasa. Nah, ekspor biasa ini berarti dia dalam bentuk folder, jadi terbuka. Dokter masih bisa pilih file-file yang kira-kira mau dikirim ke lab. Nah, untuk kedua ini, yang 7Z archive sama ekspor to zip archive, itu dia dalam bentuk kompres, jadi itu nanti formatnya akan berbentuk zip dan untuk ukuran juga lebih kecil dibanding yang format folder ini. Jadi misalkan dokter butuh zip, tinggal klik yang zip saja. Nah, di sini adalah lokasi yang akan kita pilih untuk file-file. Jadi kita bisa memilih lokasi yang sekiranya kita lebih gampang untuk cari. Misalnya saya pilih di sini yang select folder dan yes.
Setelah itu untuk data type kita juga bisa pilih antara default, preset, dan Xsocket. Untuk preset dan Xsocket itu maksudnya nanti setelah export file itu semacam ada file baru untuk aplikasi desain. Nah, misalkan dokter tidak butuh desain, dokter tidak butuh memilih ini, hanya butuh pilih lokasi yang default saja. Tinggal kita klik export dan nanti akan muncul window biasanya. Oke, misalkan ada semacam peringatan, kita langsung pilih saja, nggak apa-apa. Nah, jika tidak muncul window, kita bisa langsung ke lokasi yang kita sudah simpan tadi. Nah, di sini kelihatan untuk lokasi atau file yang sudah kita simpan tadi, bisa dilihat tanggalnya di tanggal 30. Jadi ini adalah file yang nanti kedepannya akan dikirim ke lab. Jadi dokter tidak butuh memilih lagi, tinggal kirim zip-nya, sudah ada datanya dari nama pasien dan juga nama dokter giginya. Oke, sekian untuk tutorial kali ini, Dok. Terima kasih.